Hai semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Infinity. Pada video kali ini, aku bakalan menceritakan kepada kalian semua film yang berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022 ini, yang bergenre action horror. Menceritakan sebuah daerah yang masih primitif dan seorang perempuan yang berhasrat ingin menjadi pemburu, dan ia berusaha sekerasnya agar mendapat titel tersebut dari kepala suku. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja rangkuman filmnya. Jangan lupa subscribe dan like biar kalian gak ketinggalan dengan video lainnya. Berlatar di tahun 1719, seorang gadis dari suku Kauman bernama Naru terlihat sedang berlatih dengan kapak pemberian mendiang ayahnya. Saat sedang berlatih, dia melihat seekor rusa dan berniat untuk memburunya. Saat sedang berburu, mereka dikejutkan dengan suara yang cukup keras yang berasal dari atas langit. Di sana awan terlihat menggelap beserta adanya cahaya. Naru menganggap hal itu adalah pertanda ia sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda bersinar itu sebenarnya adalah sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan seorang predator. Naru diketahui sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya. Jadi, tak heran jika ia sangat ahli dalam hal obat-obatan herbal. Namun, akhir-akhir ini Naru malah ingin menjadi seorang pemburu seperti mendiang ayahnya dan juga kakaknya sekarang yang bernama Tabe. Hal itu sebenarnya membuat Tabe cukup khawatir karena dunia perburuan sangatlah berbahaya. Saat menjelang malam, Naru diminta untuk mencari tanaman obat herbal oleh ibunya. Setelah kembali mengambil beberapa tanaman obat, Naru melihat Tabe dan beberapa lelaki lain seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya, salah satu dari pemburu bernama Puhi diketahui sedang terluka karena diserang oleh seekor singa. Jadi mereka saat ini sedang bergegas untuk pergi mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru tentu saja memaksa Tabe agar diizinkan untuk ikut dalam perburuan kali ini. Meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju, namun Tabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian, berangkatlah mereka semua mencari Puhi dengan bantuan Sari, yaitu anjingnya Naru. Berkat bantuan Sari, mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa pulang Puhi. Sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena ia harus mencari singa yang sudah menyerang Puhi. Sepanjang perjalanan, Naru terus memikirkan keselamatan Tabe, karena ia percaya kalau bukan singalah yang menyerang Puhi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya seekor ular yang sudah dikuliti di dekat lokasi tersebut, di mana hal seperti ini tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun nekat untuk pergi menyusulnya. Ia yang baru pertama kali berburu dan terlihat sangat panik di tengah kegelapan. Namun, Tabe dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru. Saat itu, Naru mencoba menjelaskan pada Tabe kalau hewan yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa. Namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap akan berburu singa malam ini. Naru dan salah satu pemburu lainnya lalu bersiap di atas pohon, sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat sedang menunggu di atas pohon, seekor singa tiba-tiba datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana. Dengan mulut penuh darah, singa itu pun berjalan perlahan dan mendekati Naru. Naru yang ketakutan tidak sadar telah mundur terlalu jauh, sampai ia jatuh dari pohon dan pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendongnya sampai ke rumah. Dan sekarang ia sudah kembali lagi ke hutan untuk berburu singa. Beberapa saat setelah menunggu obat dari sang ibu, ia mendengar semua orang berteriak menyambut kepulangan Tabe yang datang membawa tubuh seekor singa dengan kepalanya yang sudah terpenggal. Kepala suku dan para penduduk pun langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe tersebut. Berkat keberhasilannya, sang ketua suku bahkan menubuhkan Tabe sebagai ketua perang. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Ditemani Sari, Naru pun menelusuri hutan sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator. Mulai dari jejak kakinya yang panjang dan besar, sampai beberapa bekas cakaran yang ada di beberapa pohon. Kemudian Sim beralih memperlihatkan si predator.
Yang sebenarnya, predator itu bisa membuat dirinya tak terlihat, sehingga ia bisa dengan mudah membunuh mangsanya. Kepala serigala itu kemudian dipanaskan dan disimpan sebagai souvenir. Kembali ke Naru, di tengah perjalanannya, ia pun menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu pun membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan ini semua. Setelah Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur hisap. Dengan kapaknya, ia mencoba berusaha menggapai semak-semak agar ia bisa menarik diri keluar. Sempat beberapa kali gagal dan tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan lemparan terakhirnya dengan sangat baik sehingga ia berhasil selamat dari lumpur hisap tersebut. Karena tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai tersebut. Perlahan ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah si beruang. Mayat beruang itu rencananya akan dijadikan bukti untuk ditunjukkan kepada Tabe dan juga ibunya, sebagai pertanda kalau Naru sudah layak menjadi seorang pemburu. Namun saat ia akan memanah, tali busurnya tiba-tiba rusak, sehingga si beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu, Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun, karena kurangnya pengalaman berburu, keduanya pun malah berakhir dikejar oleh beruang tersebut. Naru yang pasrah memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan agar beruang itu tidak bisa menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru melihat si beruang sedang bertarung dengan predator yang sosoknya tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuh si predator saat si beruang telah dibunuh dan darahnya ngalir menutupi tubuh si predator. Naru yang menyaksikan hal itu lantas kabur menyusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Setelah itu Naru pun melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana caranya membunuh si predator tersebut. Di tengah perjalanan itu, Naru pun bertemu dengan beberapa pemburu dari sukunya yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka tentang si predator. Namun, para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya. Karena Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Tak disangka semua itu ternyata disaksikan langsung oleh si predator. Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu salah satu di antara mereka yang ingin buang air besar. Saat itu mereka pun mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka kalau itu mungkin adalah si predator. Namun saat pemburu memanah ke arah semak-semak tersebut, yang mereka temukan ternyata hanyalah seekor kelinci. Dan dengan tertawa mengejek, salah satu dari mereka pun mengambil kelinci itu dan menunjukkannya kepada Naru. Namun tak lama kemudian, 3 laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh si pemburu tersebut. Dan laser itu ternyata adalah pertanda datangnya serangan dari si predator, yang berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka semua tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator, sehingga separuh tubuhnya pun akhirnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh mangsanya. Saat para pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru memutuskan untuk kabur melarikan diri. Ia pun melewati perbatasan wilayah sukunya dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Suku yang diisi oleh pendatang asal Prancis itu kemudian menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan sudah terkurung. Melihat mantel yang digunakan oleh pimpinan suku, Naru pun sadar kalau mereka ternyata adalah orang yang sudah menguliti para bison. Jadi, artinya, selain si predator, para penduduk suku itu ternyata juga adalah orang-orang jahat. Setelah itu, salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu Naru enggan menjawab pertanyaan mereka, sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe lalu disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu, si predator pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang ketakutan kemudian berpikir kalau mereka berdua adalah target si predator.
Namun, Naru mengatakan kalau si predator tidak mengincar umpan yang dibuat untuknya. Di mana itu artinya si predator hanya akan membunuh orang-orang yang dia anggap sebagai ancaman baginya. Jadi itulah mengapa saat di sungai sebelumnya si predator tidak membunuh Naru, melainkan dia membunuh si beruang yang melawan dirinya. Sementara itu, si predator pun terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu. Namun berkat semua senjatanya yang sangat canggih, predator itu pun berhasil bebas dan membunuh semua pemburu yang sudah menangkapnya. Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabir juga berhasil bebas dari ikatannya. Saat itu, Tabir bergegas mengambil kuda, sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari yaitu anjingnya. Berkat semua latihannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat, sehingga ia berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menangkap Sari. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang dari mereka tiba-tiba datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, si penduduk itu akan memberikan pistol untuk Naru dan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian setelah berhasil mengobati si penduduk, predator itu pun tiba-tiba bergerak mendekati tempat itu. Jadi, Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan penduduk tersebut. Si penduduk kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati. Dan itu ternyata berhasil membuat si predator tidak bisa mendeteksi dirinya. Sayangnya, ia langsung ketahuan dan dibunuh karena ia berteriak saat si predator menginjak kakinya yang sakit. Tak lama kemudian, Sari pun datang sambil menggonggong sehingga si predator langsung menargetkannya. Beruntung Tabir tiba di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan dari si predator. Alhasil pertarungan antara Tabir melawan si predator pun akhirnya terjadi. Berkali-kali predator itu tiba-tiba menghilang yang membuat Tabir dan Naru merasa kebingungan. Karena sudah tak bisa melarikan diri, Tabir pun meminta Naru untuk pergi meninggalkannya. Dan benar saja, cakaran si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabir dan muncullah sosok si predator di belakangnya. Tabir yang masih hidup berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk adiknya agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabir tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga sangat terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang sangat ingin menjadi seorang pemburu. Namun, semua perjuangan Tabir akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar bisa membunuh si predator tersebut. Pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan si predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh predator tersebut. Salah satu bagian dari kepalanya yang mempunyai laser kemudian digunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap agar nantinya ia bisa terjebak di sana. Berkat kerjasamanya dengan Sari, mereka pun berhasil menenggelamkan si predator dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya itu, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk sukunya dan sekarang dia jadikan sebagai kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya yang sudah meninggal. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Like jika kalian suka videonya dan dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.